Bank Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 6,25% pada April 2024 ini. Sementara suku bunga deposit facility naik ke posisi 5,5% dan lending facility sebesar 7%. Bank Indonesia telah mengerek suku bunga acuan sejak bulan Agustus 2022 menjadi 3,75% atau bertambah 25 basis point pada saat itu. Dari bulan tersebut hingga saat ini, suku bunga Bank Sentral RI telah bertambah 2,5% atau bertambah 250 basis point hingga saat ini. Kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak pada suku bunga deposito dan kredit perbankan, termasuk diantaranya adalah pada kredit pemilik rumah atau KPR. Lantas seperti apa dampak signifikan kenaikan BI rate ini terhadap cicilan KPR? Kita akan bahas selengkapnya dalam BI rate naik, pejuang KPR. Semangat ya! Nah, kita lihat slide yang pertama. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan salah satu alasan Bank Sentral mengerek suku bunga acuan ialah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi pasar keuangan global yang semakin tidak menentu. Peri menjelaskan dinamika keuangan global berubah dengan cepat dengan resiko ketidakpastian meningkat yang disebabkan perubahan arah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, serta eskalasi konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah. Ekspektasi penurunan tingkat suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi mengecil seiring dengan masih tingginya angka inflasi disertai kuatnya prospek perekonomian di negeri Paman Sam tersebut. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan diperparah lagi oleh eskalasi konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah yang membuat investor mengalihkan dananya dari pasar keuangan emerging market ke instrumen aset yang lebih aman, seperti terkait mata uang dolar Amerika Serikat dan juga emas. Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat ini membuat dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang berbagai negara lainnya, tidak terkecuali rupiah. Bukan hanya itu, keputusan Bank Indonesia untuk mengerek suku bunga acuan juga diambil untuk menjaga laju inflasi nasional sehingga diharapkan dapat bertahan sesuai target yang telah dipatok, yakni di rentang 1,5 hingga 3,5%. Lantas apa sih dampak kenaikan BI rate ini terhadap KPR? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kenaikan suku bunga ini diperkirakan akan berdampak pada kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR begitu ya pada tahun 2024 sebab kenaikan suku bunga Bank Sentral akan mengerek biaya dana di perbankan. Jadi perbankan kemudian mengantisipasinya dengan menaikkan suku bunga kredit untuk meringankan beban biaya dana. Dengan kondisi ini, cicilan KPR berpotensi menjadi lebih mahal, terutama bagi nasabah baru dan yang menggunakan skema suku bunga mengambang atau floating. Hal ini sudah diproyeksikan oleh sejumlah ekonom dan pengamat perbankan, termasuk salah satunya senior fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Muhammad Amin Nurdin, yang memperkirakan kenaikan suku bunga KPR akan terjadi pada tahun ini. Kalau kita baca sama-sama, mungkin kenaikan suku bunga KPR mulai terasa tahun ini jika kondisi ekonomi, geopolitik global, inflasi, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berubah. Ya, jadi dengan kondisi ini beliau melihat adanya pengaruh terhadap daya beli ya. Kalau kita lihat daya beli masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi dan kemampuan nasabah untuk membayar kredit. Sehingga perbankan berpeluang merevisi target kredit dan dana pihak ketiga atau DPK pada 2024. Lantas seperti apa rata-rata suku bunga dasar kredit atau SBDK Bank Umum Konvensional pada tahun ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, jadi berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, rata-rata suku bunga dasar kredit atau SBDK Bank Umum Konvensional sampai akhir Juli 2022 untuk KPR sebesar 8,57% per Februari 2024. Jadi kalau kita lihat tingkat SBDK KPR telah meningkat menjadi 8,98% atau naik 41 basis point sebelum Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan. Sementara itu kita akan melihat juga bunga KPR di sejumlah bank RI per Maret 2024. Kita lihat ada BCA KPR-nya 2,67% fix. Nah, Bank BCA ini memiliki penawaran bunga spesial mulai dari 2,67% efektif per tahun. Suku bunga floating KPR BCA ini adalah 11%. Lalu yang kedua ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini menawarkan suku bunga KPR mulai dari 2,65% fix 1 tahun yang merupakan salah satu penawaran bunga super promo untuk bulan Maret lalu. Terdapat juga pula penawaran 3,65 fix 3 tahun, lalu 4,67 fix 5 tahun, dan 7,5 fix 10 tahun. Sementara itu bunga floating pada Maret masih sesuai rata-rata bunga floating yang berlaku di pasar.
Lalu yang ketiga juga ada bank plat merah BNI yang menyediakan program KPR yang menawarkan beberapa pilihan suku bunga fixed rate sesuai kebutuhan nasabah, yakni KPR BNI Gria yang dimulai dengan 2,75% fix 1 tahun dengan minimal tenor 3 tahun khusus untuk program pemasaran dengan mitra top developer kerjasama. Sementara suku bunga floating ya, kalau kita lihat floatingnya kalau kita lihat ya, nah itu tadi. Tapi sebenarnya bagaimana sih simulasi jika KPR ini naik? Kita akan bahas di slide berikutnya. Iya, Certified Financial Planner, ini Pak Gembong Suwito begitu ya, sekaligus juga mengatakan kenaikan BI rate ini sudah pasti membuat bunga kredit rumah bakal menanjak yang berpengaruh pada bertambahnya cicilan KPR. Sebagai contoh, seorang pemilik rumah yang awalnya mendapatkan KPR dengan suku bunga 8% untuk 5 tahun pertama dari total tenor 15 tahun. Begitu ya. Jadi kalau dalam kasus ini dengan membeli rumah seharga 750 juta rupiah misalkan dengan uang muka besaran 30% dan cicilan bulanan awalnya adalah 5 jutaan. Namun ketika terjadi floating ini rate-nya naik ya, bunga KPR jadi 11%, cicilan per bulan pun juga akan naik. Jadi 5.900.000-an alias mendekati kenaikan hingga 1 juta rupiah. Dampak tersebut pun tidak hanya dirasakan oleh klien-klien KPR yang sudah ada, tetapi juga dirasakan oleh calon klien yang baru, calon KPR yang baru yang mengambil peminjam atau ngambil pinjaman dengan suku bunga saat ini, yang mengakibatkan beban cicilan KPR mereka menjadi semakin tinggi. Sehingga beliau juga menuturkan dari segi perencanaan keuangan, ukuran dari rasio cicilan tiap bulan individu adalah maksimal 30% dari pendapatan bulanan. Si Pak Gembong juga mengatakan nih, hal yang pertama kali yang perlu dilakukan ketika bunga KPR ataupun KKB meningkat adalah membuat perencanaan atau cash flow dan alokasi penghasilan dengan pola budgeting. Nantinya juga Sobat Cuan bisa mengukur nih dampak kenaikan cicilan tersebut dan pos pengeluaran apa aja yang bisa diefisiensikan serta membuat skala prioritas. Selain itu pengguna dana darurat. Nah ini menyisihkan dana ekstra hingga menambah sumber penghasilan tentu bisa menjadi antisipasi kenaikan suku bunga KPR ya. Sobat Cuan, itu tadi perkiraan harga buat kamu pejuang KPR saat suku bunga Bank Indonesia terus naik. Pastinya kita juga berharap ya ada kebijakan nih dari pemerintah nantinya yang memudahkan kita semua gitu ya, yang masih dalam proses KPR. Dan tentu saja kita juga berharap agar Bank Indonesia memberi kebijakan soal BI rate agar dapat dikendalikan serta sentimen global juga bisa mereda agar besaran KPR juga dapat ditekan.